Hai guys, kembali lagi melanjutkan perjalanan menuju ke Sekotengah. Nah, ini adalah mobil yang akan menuju ke Poyahaang, tetapi mobilnya agak kesulitan melalui jalan ini karena jalannya berlumpur. Jadi supir dan keneknya terus berusaha agar mobil ini bisa melalui jalan ini. Kalian tahu, saya melihat kenek mobilnya ini masih kecil, ternyata usianya 17 tahun. Harusnya dia bersekolah, tetapi karena kehidupan jadi dia harus melalui jalan ini bermandikan lumpur untuk mencari nafkah. Masya Allah, begitu sulit ya kehidupan ini. Dan ini motornya pun agak kesulitan melalui jalan ini guys, apalagi mobil. Beberapa saat motornya terus berusaha keluar tapi tidak berhasil guys. Akhirnya kenek mobil ini mencoba untuk membantunya. Masya Allah, kasihan sekali guys keneknya. Coba perhatikan bajunya, mulai dari kaki sampai kepala semua sudah terkena lumpur. Usia segini yang seharusnya sudah bersekolah, bermain dengan teman-teman, tetapi karena kehidupan jadi terpaksa dia harus bekerja seperti ini guys, berbandi lumpur, bertaruh nyawa hanya untuk mencari sesuap nasi. Astaga, ini ikut di mobil Ki. Dek, kodong. Berapa umur tadi? 15 tahun, 17 tahun. 10 tahun. Bah, bohong-bohong paling bilang 17 tahun nih. 17. Oh, 17. Kandas mobilnya. Jadi kesulitan lewat. Ini kasihan ikut di mobil umur-umur segitu. Di sini kita kembali melewati sebuah jembatan seperti ini. Jembatannya sepertinya sudah lama ya guys, sudah mulai miring-miring seperti ini, tetapi masih saja terus dilalui oleh warga karena hanya inilah jembatan satu-satunya. Tapi mungkin jembatannya masih kuat sehingga masih bisa untuk dilalui. Bahaya, berbahaya. Ini jalannya begini, ini mau lewat mana? Lewat di pinggir seperti itu. Ya Allah. Ini semuanya sudah dalam. Kalau di sini tuh tenggelam, makanya dia lewat di atas ya, pinggir-pinggir gitu. Kandas. Masya Allah. Perjuangan dia sampai ke Ambalong ke sana. Lunga. Oke, di sini kita kembali memasuki sebuah jembatan. Jembatannya masih sama guys, terbuat dari papan seperti ini, terbuat dari kayu ya, karena hampir semua jembatan di Seko itu masih terbuat dari kayu dan memiliki atap. Di sepanjang perjalanan kita akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat indah. Jadi seperti inilah kalau kita melakukan perjalanan di Seko, kita tidak bisa terus-terusan berada di atas motor ya guys, karena kita akan naik turun motor. Jadi capeknya kadang di situ guys pada saat kita naik turun motor. Tapi seru tentunya, makanya saya senang berpetualang guys, karena di sana banyak cerita yang akan kita dapatkan, banyak pengalaman, kemudian kita akan bertemu dengan orang-orang yang baik-baik guys. Kalian tahu selama saya naik ojek belum ada saya dipertemukan dengan tukang ojek yang jahat. Semua yang saya temui itu baik-baik, terutama ojek ke Seko ya. Ojek Seko itu orangnya baik-baik guys, ramah-ramah dan juga humoris. Mungkin itulah cara mereka untuk menghibur agar kita tidak merasa bosan ataupun kecapean dalam perjalanan. Tetapi dalam perjalanan kali ini saya tidak dibonceng oleh tukang ojek ya guys, kita bersama family. Saya memiliki banyak keluarga juga di Seko. Meskipun saya bukan orang Seko, kita masih terus melanjutkan perjalanan melewati jalan yang seperti ini. Kemudian sesekali kita akan melihat kebun warga, ladang warga di samping kiri dan kanan kita. Kemudian kita juga sesekali akan melalui jalan yang berbatu, berlumpur, melewati lembah, belok kanan, belok kiri, dan selanjutnya melalui pendakian, penurunan. Tetapi disinilah banyak pengalaman dan juga cerita yang akan kita dapatkan. Kita bisa menikmati keindahan tanah Seko yang luas dan juga subur. Jadi buat kalian yang berencana untuk ke Seko, kalian perlu menyiapkan segala perlengkapan yang dibutuhkan seperti jas hujan, sepatu boot, jaket, kaos kaki, karena di Seko itu hawanya dingin. Gunakan sepatu yang sesuai untuk berjalan di lumpur. Kemudian pada saat melakukan perjalanan usahakan gunakan jas hujan guys,
guys, supaya lumpurnya tidak langsung mengenai baju kita. Jadi kita sekarang masih dalam perjalanan dari Ambalong menuju ke Longa. Jarak dari Ambalong menuju ke Longa bisa ditempuh dari 1 jam hingga 2 jam perjalanan, bahkan lebih tergantung dari kondisi jalan ya guys. Jaraknya mungkin sekitar 10 hingga 15 km. Jadi kalau kita naik pesawat, kita akan mendarat dulu di Eno, kemudian dari Eno kita melanjutkan perjalanan ke Lambiri, lanjut ke Sae, lanjut ke Ambalong, kemudian lanjut lagi ke Longa. Lumayan jauh dari bandara, makanya orang-orang biasanya kalau bagian Seko Tengah atau Seko Lemo biasanya akan lebih memilih naik ojek ketimbang naik pesawat. Karena kalau naik pesawat mereka tetap harus naik ojek dulu sampai ke bandara guys, seperti itu. Kemudian barang yang mereka bawa juga terbatas. Bagasinya hanya 10 kg, lebih dari itu dibayar sebesar Rp20.000 per kilogramnya. Jadi kalau mereka membawa barang yang banyak, uang yang dikeluarkan itu tetap lebih banyak lagi dibanding dengan ongkos ojek. Nah, perhitungannya tanpa kelebihan bagasi, ongkos ojek dari Seko Tengah menuju ke bandara itu sekitar 300 hingga 400 ribu rupiah. Kemudian harga tiket menuju ke Masamba sebesar 410 ribu rupiah. Belum lagi ongkos dari bandara Masamba menuju ke rumah mereka. Jadi biaya yang dikeluarkan sebesar 700 hingga 800 ribu rupiah, belum termasuk ongkos dari bandara Masamba menuju ke rumah. Belum lagi kalau ada kelebihan bagasi. Jadi sampai di sini dulu video saya kali ini. Nantikan kelanjutannya pada postingan selanjutnya.